Bulan lalu, penyanyi dan aktris Sherina Munaf menghadiri Jumenengan Mangkunegara ke-10 di Pura Mangkunegaran, Solo, sebuah acara sakral yang menandai peringatan kenaikan tahta pemimpin baru Kadipaten Mangkunegaran. Dalam balutan kebaya klasik yang anggun, kehadirannya menarik perhatian banyak orang. Namun, lebih dari sekadar menghadiri acara kebangsawanan, Sherina turut menyaksikan bagaimana budaya dan sejarah yang telah dilestarikan turun-temurun masih hidup di dalam istana ini. Dari prosesi adat yang khidmat, arsitektur klasik yang menjadi saksi kejayaan masa lalu, hingga kesenian musik dan tari yang terus dipertahankan, semuanya memperlihatkan betapa kaya warisan yang dimiliki Mangkunegaran. Salah satu tempat yang paling menarik baginya adalah Perpustakaan Reksa Pustaka. Tempat bersejarah yang menyimpan koleksi dokumen langka tentang perjalanan panjang Mataram Islam dan Mangkunegaran. Dari sini, kita dapat melihat bahwa Jumenengan bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan penanda perjalanan sebuah peradaban. Untuk memahami lebih dalam, kita harus menelusuri jejak sejarah yang membawa kita dari sebuah hutan belantara di Mentaok hingga kejayaan kerajaan Mataram Islam dan akhirnya ke lahirnya Mangkunegaran. Sebuah kisah panjang yang penuh dengan ambisi, peperangan, pengkhianatan, dan kejayaan. Sebuah sejarah di mana raja-raja berperang bukan hanya dengan musuh dari luar, tetapi juga dengan darah daging mereka sendiri. Awal mula Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam bermula dari sebuah tanah perdikan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Kesultanan Pajang kepada Ki Pemanahan pada tahun 1575. Tanah tersebut adalah alas Mentaok, sebuah hutan yang kemudian dibuka dan dikembangkan oleh Ki Pemanahan, seorang abdi setia, Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir dari Kesultanan Pajang, sebagai hadiah atas jasanya dalam mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Ki Pemanahan wafat pada tahun 1584, kepemimpinan beralih kepada putranya, Sutawijaya, yang kemudian mendirikan Mataram sebagai kerajaan yang berdaulat penuh. Pada tahun 1586, Sutawijaya memutuskan untuk memberontak dan melepaskan diri dengan mengalahkan Kesultanan Pajang, lalu naik takhta dengan gelar Panembahan Senopati. Sejak saat itu, Mataram mulai berkembang sebagai kerajaan Islam yang besar. Dengan kekuatan spiritual dan ilmu kanuragan yang tinggi, ia membangun Mataram dari hutan angker alas Mentaok, menaklukkan Demak, Madiun hingga Kediri. Namun, ambisinya untuk menyatukan Jawa berakhir tragis. Senopati wafat pada tahun 1601, meninggalkan kerajaan yang masih berdarah. Putra Senopati, Raden Mas Jolang, naik tahta pada tahun 1601. Namun, masa pemerintahannya dipenuhi dengan pemberontakan dari wilayah pesisir yang menolak tunduk pada Mataram. Raden Mas Jolang wafat secara misterius saat berburu di hutan Krapyak pada tahun 1613, sehingga ia dikenal sebagai Panembahan Sedaing Krapyak atau raja yang wafat di Krapyak. Putra Raden Mas Jolang, yakni Raden Mas Rangsang, naik tahta pada tahun 1613. Ia mengambil gelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya meluas hingga mencakup hampir seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan sebagian besar Jawa Barat. Pada tahun 1628 dan 1629, Sultan Agung melancarkan serangan besar-besaran ke Batavia untuk mengusir VOC dari tanah Jawa. Namun, serangan ini mengalami kegagalan akibat strategi militer Belanda yang lebih modern, serta kesulitan logistik pasukan Mataram. Meski demikian, Sultan Agung tetap dikenang sebagai penguasa terbesar Mataram yang berhasil mengangkat pamor kerajaan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, setelah kematiannya pada tahun 1645, konflik internal dan pengaruh VOC mulai menggerogoti kejayaan kerajaan, menandai awal dari masa-masa kelam bagi Mataram Islam.
Putra Sultan Agung yakni Raden Mas Sayyidin naik tahta pada tahun 1645 dengan gelar Amangkurat I. Namun, berbeda dengan ayahnya, Amangkurat I justru membantai ribuan ulama dan bangsawan yang dianggap sebagai ancaman. Ketika pemberontakan Trunojoyo meletus, ia melarikan diri dan meminta perlindungan kepada VOC. Amangkurat I wafat dalam pelarian di Tegal pada tahun 1677, meninggalkan kerajaan yang hancur. Setelah Amangkurat I wafat, putranya Raden Mas Rahmat atau juga dikenal dengan julukan Sunan Amral, dengan bantuan VOC, ia merebut kembali tahta Mataram dengan gelar Amangkurat II. Namun sebagai gantinya, Mataram kehilangan kedaulatannya. Ia memindahkan ibu kota dari Pleret ke Kartasura pada tahun 1680, sebuah kota yang lebih dekat dengan pengawasan VOC. Amangkurat II wafat pada tahun 1703, meninggalkan Mataram yang sepenuhnya berada di bawah kendali Belanda. Naiknya Raden Mas Sutikna dengan gelar Amangkurat III yang merupakan putra dari Amangkurat II hanya berlangsung singkat. Pamannya, Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amangkurat II, bersekutu dengan VOC, menggulingkannya pada tahun 1704. Amangkurat III diasingkan ke Sri Lanka dan tahta jatuh ke tangan pengkhianat. Dengan bantuan VOC, Pangeran Puger naik tahta dengan gelar Pakubuwono I. Sebagai balas jasa kepada Belanda, Pakubuwono I harus merugi karena wilayah pesisir Semarang dan sekitarnya harus diserahkan dalam kuasa Belanda. Di tangannya, Mataram sepenuhnya menjadi boneka Belanda. Ia wafat pada tahun 1719, meninggalkan kerajaan yang kehilangan harga diri. Putra Pakubuwono I, Raden Mas Suryaputra naik tahta pada tahun 1719, menggantikan ayahnya. Namun ia tidak mengambil gelar Pakubuwono, tetapi dengan gelar Amangkurat IV, meneruskan gelar saudara sepupunya Amangkurat III. Namun, ia dihadapkan pada pemberontakan yang dipimpin oleh saudara-saudaranya sendiri, Pangeran Balitar dan Pangeran Purbaya. Amangkurat IV jatuh sakit bulan Maret tahun 1726, akibat diracun. Sebelum sempat menemukan pelakunya, ia lebih dulu meninggal dunia sebulan kemudian dengan meninggalkan tahta yang penuh dengan intrik keluarga. Amangkurat IV digantikan Raden Mas Prabasuyasa, putranya yang baru berusia 15 tahun bergelar Pakubuwono II sebagai raja selanjutnya. Namun jalan yang dilalui Pakubuwono II tidaklah mudah. Di bawah kekuasaannya, Mataram Islam menghadapi gejolak besar yang mengguncang fondasi kerajaan. Pada tahun 1740, pemberontakan Geger Pecinan pecah, di mana rakyat Tionghoa yang tertindas bangkit melawan kekejaman VOC. Sayangnya, Pakubuwono II yang berada di bawah tekanan VOC memilih untuk berpihak pada Belanda demi mempertahankan kekuasaannya. Keputusan ini justru membuatnya kehilangan dukungan dari para bangsawan dan rakyat Mataram sendiri. Salah satu yang menentangnya adalah Pangeran Mangkubumi, pamannya, adik dari Pakubuwono I yang juga bersama sepupunya Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa, memimpin pemberontakan besar melawan Pakubuwono II dan VOC. Setelah Pakubuwono II wafat pada 1749, putranya Pakubuwono III naik tahta. Namun situasi Mataram semakin kacau. VOC yang melihat peluang untuk memperlemah Mataram, memanfaatkan konflik ini untuk memecah belah kekuasaan. Pada 13 Februari 1755, Perjanjian Giyanti ditandatangani di Desa Giyanti, Karanganyar. Melalui perjanjian ini, Mataram Islam resmi terbagi menjadi dua, yakni Kasunanan Surakarta, yang tetap dipimpin oleh Pakubuwono III, dan Kesultanan Yogyakarta, yang diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Namun konflik belum berakhir. Pangeran Sambernyawa yang merasa tidak puas dengan hasil perjanjian Giyanti, terus melawan Surakarta dan VOC. Akhirnya,
Pada 17 Maret 1757, ditandatangani Perjanjian Salatiga. Melalui perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa diberikan wilayah khusus yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran, dan ia bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya, Mangkunegara I. Dengan dua perjanjian ini, Kerajaan Mataram Islam yang dulu megah, kini terpecah menjadi 3 kekuatan besar. Kasunanan Surakarta di bawah Pakubuwono III, Kesultanan Yogyakarta di bawah Hamengkubuwono I, Kadipaten Mangkunegaran di bawah Mangkunegara I. Dari Mataram Islam hingga Mangkunegaran, warisan yang abadi. Peristiwa panjang dari pembukaan hutan Mentaok, Geger Pecinan, hingga perjanjian Giyanti dan Salatiga telah membentuk wajah baru Jawa yang terbagi menjadi 3 kekuatan besar. Namun, di tengah berbagai perpecahan, Mangkunegaran tetap menjaga tradisi dan warisan budaya Mataram Islam yang masih hidup hingga hari ini. Lalu, apakah warisan Mataram akan terus bertahan di tengah arus modernisasi, atau justru tenggelam dalam arus zaman yang kian melupakan sejarah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun, melalui tinggalan Jumenengan Mangkunegara ke-10, sejarah Mataram masih bernafas dalam setiap langkah tradisi dan budaya.